Oke, jadi kalau seperti friend, oke, friend. Nah, seperti friend, ini buat BSJP bisa. Kenapa? Karena ARB ini masih ada sisa. Ini dari saham-saham yang ARB, lalu bidnya masih ada, itu bisa buat BSJP, beli sore jual pagi. Besok target profitnya itu antara 2-5%. Kalau seperti ini, kalau seperti friend. Oke. Kalau BKSL gimana? BKSL. Jadi berbeda kan ini BKSL. Kalau BKSL ini tadi jam 14.50 itu kan di 64. Lalu jam 15 penutupan itu ditarik ke bawah, jadinya 63. Kalau ditarik turun, kemungkinan naiknya besok itu lebih besar. Ini karena ARB aja seolah-olah ini ada di bawah gitu. Jadi kalau ditarik turun, entah itu di atas ya, entah di tengah-tengah kayak gitu. Jadi kalau ditarik turun, besok kemungkinan naiknya itu besar. Oke. Yang kemarin, kalau masih ingat, Jikon ditarik turun apa enggak? Hari Jumat. Hari ini naiknya lumayan. Ditarik turun Pak kemarin. Ya. Ya Jikon kan. Lalu hari ini seperti apa Jikon tadi pagi? ARB apa Jikon naik? Hah? Jikon kok ARB Pak? Enggak kan? Jikon itu kan BSJP hari Jumat. Bener nggak? Oke. Iya. Hari Jumat Jikon ditarik turun apa ditarik naik? Turun. Ditarik turun. Iya. Ini bukan masalah habisnya. Kalau masalah habis itu kan beda Pak. Ini cuman ditarik turunnya. Kalau ditarik turun, hari berikutnya dia akan naik apa turun? Itu loh saya. Hari ini naik Jikon Pak. Ya, oke. Jikon hari Jumat kemarin ini kan ditarik turun. Hari ini, ya kan, sahamnya kan naik Pak. Gitu. Polanya begitu Pak ya? Yes. Nah, BKSL sama kan? BKSL hari ini tadi jam 14.50 itu kan di 64. Penutupan jadi 63, artinya ditarik turun. Gitu. Oh iya benar. Nah, targetnya kalau seperti ini, kalau ditarik turun itu targetnya naiknya 2%, Pak. Ya. Berbeda dengan friend. Nah, kalau friend ini nggak mau ARB. Kalau sekarang ini friend belum ARB ini. ARB itu di bawah ini, paling bawah itu ARB. Nah, kalau friend ini karena bidnya masih ada, nah besok potensi naiknya 2-5%. Kalau di Gitu. stop gitu. Bisa ya membedakan antara ditarik turun atau yang ARB tapi masih ada bidnya. Dua hal yang berbeda. Kalau kayak gini udah nggak perlu perhatikan daily-nya ya Pak? Gak perlu Bu. Kalau kayak gini, kalau ARB tapi masih ada bidnya. Gitu. Oke, nah sekarang bagaimana sih cara mencari atau screening saham yang cocok untuk beli sore jual pagi? Caranya pertama ya, dari data top gainer. Ini cara yang paling mudah, paling simple ya. Ini dari data top gainer hari ini. Kita baru screening itu adalah 14 jamnya adalah 14.30 WIB. 14.30 WIB. Jadi hanya punya waktu screening itu 20 menit. Bagaimana cara cepatnya? Ya. Cara cepatnya adalah dari data top gainer ini, carilah yang candlenya hijau pertama kali. Jadi tinggal diklik, misal ASMI hijau pertama kali. Boleh buat BSJP, tapi untuk beli tadi mungkin kesulitan untuk ASMI karena sudah arah. Keren ini hijau pertama, boleh buat BSJP. Tapi kenapa saya nggak mereferensikan keren untuk BSJP? Karena tadi saat saya cleaning dia sudah mau arah tadi, tapi penutupan masih belum arah.
Di keren ini bisa. APLN sudah hijau kesekian, jadi nggak cocok buat BSJP. Koning, lalu hit ini bisa buat BSJP, hit bisa. Cuman volumenya kecil, hitnya kecil gitu. Hit, maka saya nggak ambil. BMHS boleh buat BSJP, boleh. BMHS. Cuman yaitu bitnya masih relatif kecil. Jadi, tapi kalau mau beli lotnya kecil nggak apa-apa. Ambil ini kan yang hijau pertama kan ada keren, ada hit, ada BMHS. Itu hijau pertama. NFCX sudah kesekian, BMSR masih udah kesekian birunya. Lalu tadi saya ketemu itu bumi yang masih di bawah, masih baru naik. Maka saya ambil bumi. Kenapa saya ambil bumi? Karena volumenya besar. Tren sebenarnya bagus, cuman tadi saat saya screening itu sudah mau arah tadi. Jadi saya putuskan ambil bumi. Artinya apa? Kalau kita mau ambil tren boleh, hit boleh, BMHS boleh, bumi juga boleh. Tinggal disesuaikan berapa lot yang mau kita beli. Gitu. Ya, Bro. Oke. Jadi itu cara untuk mencari saham yang cocok buat BSJP secara mudah dan cepat. Cukup dari data top gainer, carilah Heikin Asinya yang hijau pertama kali. Gitu. Itu kalau dari data top gainer. Dari data top loser ini juga bisa kita untuk mencari yang cocok buat BSJP. Caranya gimana? Cari aja yang bit volumenya yang masih ada. Ini contoh friend, kan? Friend boleh, ILS boleh, AHAB boleh, MEDS boleh. Tapi supaya lebih aman, carilah yang bit volumenya besar. Contoh friend. Jadi seperti itu caranya. Mau dari saham yang ARA, mau dari saham yang ARB, kita itu masih bisa profit kalau tahu caranya. Ada pertanyaan? Silakan. Di Monica bisa Pak dia di Monica. Oli, saya mau nanya sedikit dong, Pak Oli. Silakan. Oli, kalau yang namanya jackpot itu nggak langsung besok hari langsung naik ya Pak ya? Bisa hari itu naik, bisa beberapa hari Pak. Nah, itu beberapa harinya sampai kapan sih nunggunya Pak Oli? Nggak ada durasi waktu yang pas ya. Yang paling lama itu adalah Jimas, hampir sebulan baru dia naik kenceng. Dari jackpot. Waduh, gila. Kalau selain Jimas itu langsung Pak, beberapa hari langsung naik. Yang sadis naiknya itu adalah Raja. Oh iya. Tuh, yang paling sadis naiknya Raja. Raja betul. Ya. Itu Raja sadis naiknya. Ya. Iya. Di suspend aja langsung bangun. Langsung bangun. Ya, itu nggak ada obat itu. Betul. Oke Pak Oli, itu aja Pak Oli. Thank you. Oke bos. Saya mau tanya Oli. Dilip ya. Oli, Yes. itu grafiknya pakai candlestick yang grafik normal aja kan ya? Gimana? Duluan aja deh. Pakai grafik yang normal kan saya pakai sekuritasnya ajaib sekuritas. Oke. Itu pakai grafik yang candlestick biasa aja ya? Bukan, pakai yang Heikinasi Pak. Itu aplikasi tersendiri ya atau gimana ya? Enggak, di Ajaib bisa. Oh, di ajaib ada. Ada. Oh, grafik apa Pak namanya Pak? Heikinasi. Heikinasi. Ya. Ya, baik Pak Oli. Oke, nanti kalau kesulitan Bapak WA saya ya. Saya pandu langkah-langkahnya. Baik Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Ada lagi? Oli, Ya bos. nanti kalau yang ARB Hunter kayak BKSL belinya di 63 tadi ya? Bukan. Jadi kalau yang BKSL itu nggak jadi ARB Hunter Pak, karena bitnya habis. Ya. Ya.
Oh iya iya. Iya kalau misalkan kayak berarti ini kalau misalkan ARB Hunter berarti belinya di harga yang paling bawah gitu ya. Kalau masih ada bidnya. Yes. Setidaknya 2 tick di bawah loh, Pak. Ya, toleransi 2 tick di bawah itu masih oke. Oh iya iya. Masih boleh. Oke. Ada lagi? Oli tadi yang ARB itu sekali lagi Pak. ARB. Yang Gimana maksudnya Pak? ARB? tadi selain dari top gainer, screeningnya tadi kan Bapak ada yang merah ini nih, ini yang Nah, ARB ini. kan Pak. Ya, ini yang top loser ya. Oh, top loser. Ya ya Pak. Kalau top loser, supaya mudah nyarinya, ini tinggal diurutkan kan, ini top loser. Cari yang bid volumenya, itu masih ada Pak. Ya Pak. Ini saham yang ARB kan ada Friend, ada ILS, ada AHAB, ada MEDS. Ya kan? Apakah 4-4-nya boleh dibeli? Boleh. Tapi kita kan kalau terlalu banyak saham juga pusing ya. Maka kalau harus milih, pilihlah yang paling besar bidnya. Contoh ini Friend, maka ambil Friend. Gitu. Jadi screeningnya mudah dan cepat. Jadi gede. Ya Pak, makasih Pak. Kalau sampai pegangan di situ sama aja ya. Ada lagi? Yang sama. Ayo, untuk ARB Style. Oh, sorry ARB Style. BSJP. Beli sore, jual pagi. Beda-beda ya. Jadi bisa dari data top gainer, bisa dari data top loser. Jadi kita trading itu dari semua kondisi itu bisa. Tergantung seperti apa kita mencarinya atau metodenya. Tapi Pak, pakemnya 14.30 Pak ya? 14 beli apanya Pak? Belinya apa? Screeningnya Pak. Screeningnya iya. Kan mau penutupan Pak. Ya Pak. Pakem tuh Pak ya? Yes. Kalau jam 2 BSJP kan masih pergerakannya kan masih lama Pak. Jadi kita untuk screening BSJP itu cuma punya waktu 20 menit. Dari 14.30 ya Pak Holi? Betul, 14.30. Bumi, ya, Bumi tadi kan saat ini kan juga saya infokan di saat live trading tadi. Kalau tabel ini itu aplikasinya pakai apa tuh Pak Holi? Ini saya pakai Mandiri Sekuritas, Pak. Oh, ya. Yang mau makan, aduh, aku udah datang. Yup. Pak, pamit, makasih ya Pak. Baik, Bu. Pak Oli, silakan, Bos. Pak Oli. Oke, Bu Rita. Kalau untuk BSJP ini kita batasi resikonya tuh gimana Pak? Kalau strateginya gitu. Memang kita udah nemu emiten atau tickernya itu. Ya. Lah besoknya kita kan ambil profit nggak banyak. Cuma kalau untuk batasi resikonya kayak contoh kayak ini ya, apa namanya? Bumi ini kan udah ada biru pertama itu. Yes. Kalau kita pasang auto sell atau gimana lah, itu nanti resikonya strateginya gimana Pak? Okay. Terima kasih. Jadi kalau dari yang data top gainer, ini kan yang dicari adalah biru pertama. Ini biru pertama. Kalau saat biru pertama, ini sebenarnya bisa buat swing, bukan hanya BSJP. Ini kan. Jadi besok itu jangan pasang auto sell kalau candlenya biru pertama. Berarti dibatasi swing low, swing yang bawah itu aja ya? Bukan. Jadi bisa buat, jadi gini, tentukan di awal dulu, saat mau beli di saat candle biru pertama seperti ini, tentukan tujuannya dulu. Mau buat BSJP atau mau buat swing.
Itu satu. Ya, BSJP gitu. Kalau mau buat BSJP, kenapa bumi dibuat BSJP, Pak? Nggak dibuat swing? Kan itu pertanyaannya. Padahal candle-nya biru pertama. Ini saya menggunakan faktor kehati-hatian. Kenapa? Karena bumi ini candle-nya itu sudah di atas, Pak. Contoh gini. Nah, kalau ditarik data sekian nih, bumi kan posisinya di atas harganya. Ya. Maka lebih cocok untuk BSJP, beli pagi jual sore. Target profitnya nggak banyak, cukup 2%. Ya kan? Cukup 2%. Jadi besok yang nggak bisa mantau, ya bersyukurlah 2%. Syukurin 2%, auto sell 2%. Itu yang nggak bisa mantau. Tapi kalau bisa mantau, silakan pantau buat fast trade. Itu masih oke. Gitu. Jadi ada dua ya. Kalau nggak bisa mantau, yang sore ini beli bumi, besok naikkan 2%, auto sell. Tapi kalau bisa mantau, silakan dipantau. Bisa lebih dari 2%. Ya, contoh yang terakhir Jumat kemarin kan Jikon. Contoh Jikon kemarin. Jikon hari Jumat kan hijau pertama. Posisinya di mana? Di atas. Kenapa saya tidak menyarankan swing? Ya karena posisinya sudah di atas. Kalau swing, iya. Kalau nanti naik terus. Tapi kalau untuk BSJP ini cocok. Karena hanya memanfaatkan momentum kenaikan sesaatnya. Gitu. Ya, kalau posisinya di atas. Tapi kalau posisinya di bawah, contoh nih. Contoh land. Nah, land. Kalau land, jangan buat BSJP. Besok kalau land naik, pasti nanti akan bilang jualnya kecepatan. Nah, kalau seperti land kayak gini, ini buat swing. Karena apa? Posisinya di bawah. Karena untuk naik itu besar banget. Potensi kenaikannya. Gitu, Bos. Jadi bedakan harganya sudah di atas atau di bawah. Kalau sudah di atas, sebaiknya buat BSJP aja. Untuk faktor kehati-hatian. Oke. Ada lagi? Berarti ini kita nggak usah pakai, bukan Pauli, nggak usah pakai sih. Pauli, terima kasih. Oke, Bos. Nggak usah pakai apa, Pak? Cuma kita identifikasi aja ya kalau yang di bawah sama yang di atas. Ya. Untuk kayak SL-SL-nya itu sama kita ambil BSJP gitu ya. Yes. Anggaplah kita nggak bisa pantau gitu atau harusnya bisa nggak bisa pantau. Ya. Itu kita nggak usah nggak usah pakai apa namanya auto Stop sell loss. gitu loh maksudnya. Auto sell boleh, jangan stop loss. Auto sell itu kan jual ya. Iya, maaf, nggak pakai stop loss, auto stop Yes. loss. Biasanya kan Ya. kita pakai auto atas sama pakai auto bawah gitu kan. Ya. Jadi langsung auto sell aja. Oh, oke. Di copy. Oke, Bos. Oke, siapa yang belum bisa screening ya untuk mencari BSJP? Dari data top gainer bisa, dari data top loser itu bisa. Pauli tanya, Pauli. Silakan, Bos. Terkait yang saham bumi tadi kan, tadi saya bilang saham saya ketahan di 217, di 217. Ya. Seandainya besok saya bisa mantau itu masih oke ya, maksudnya tadi kan Pauli WA tuh sampai 220 gitu ya target. Ya. Bisa. Kalau Bapak besok bisa mantau itu di time frame 100 tick sama 1 menit, Pak ya. Bukan cuma diliatin ya, bukan cuma diliatin gini mantau, bukan. Memantau itu kayak gini, pakai time frame 100 tick sama 1 menit. Itu namanya memantau. Jadi melihat pergerakannya detik demi detik. Nah itu tadi 1 stick 1 menit itu saya belum paham, Pak Holi. Nah ini, jadi kalau fast trade itu menggunakan time frame 1 menit ini ya. Ini 1 menit, ini 100 tick. Ini. Jadi di kita memantaunya di 2 time frame.
Selama besok bumi candle di 100 stick sama 1 menitnya biru terus, jangan dijual. Contoh kayak apa bumi ya, misal. Nah gini Pak, ini karena kecil ya. Jadi kalau memantau bumi dari tadi, ini kan enak tadi. Pak ini ada merah, kok nggak dijual? Harus kita padukan dengan yang 100 stick Pak. Kalau masih 1 menitnya merah, 100 sticknya biru, nggak usah dijual. Itu kan masih noise. Tapi kalau di 2 time frame sama-sama merah, wajib jual. Gitu. Jadi BSJP itu sebenarnya sama dengan fast trade. Jadi BSJP itu sama dengan fast trade ya. Cuman karena pasarnya tutup, seolah-olah lama nunggunya. Jadi memantaunya di 100 stick sama 1 menit. Begitu, Bos. Baik, Wali. Nah, atau Bapak kan punya bumi ya. Nah, bisa dicek di spike-nya, Pak. Kira-kira bumi ini akan ke berapa? Jadi bisa dilihat di Monica, ya, di Monica spike-nya bumi atau kayak gini. Jadi kita juga bisa tahu saat kita beli saham itu kita juga harus tahu arah harganya akan kemana gitu. Jadi pakai analisa teknikal, chart teknikal, frekuensi analyzer, lalu bumi. Terdekat, bumi akan kemana? Oke. Ini bumi, terdekat 2.15. Ya, terdekat 2.15. Oh ini sudah tercapai, sorry, 15 menitnya. 212 sudah tercapai. Oke. Berikutnya yang 15. Sudah tercapai, tapi inflow masih banyak. Target bumi 212 sudah tercapai. 30 menit sudah tercapai. Jam sudah daily. Oh, spike-nya udah semua. Spike-nya bumi udah semua ya. Oke. Kalau sudah semua berarti patokannya buat ini aja, daily, 1 day trade. Jadi besok bumi bisa auto sell di 2.19. Ini R1. Berapa kali? Di 2.19 untuk amannya ya. Ya, untuk aman. Itu 2.19. Ya, itu satu. Itu cara pertama. Cara kedua bisa menggunakan di sini resistennya signal buy. Ada di berapa resistennya? Kita lihat. 246. Jadi ini resisten satu nih. Resistennya bumi 246. Bisa ditunggu situ. Kenapa bisa PD? Masih PD ke sini, Pak? Karena hari ini candle Heikin Asinya itu hijau pertama untuk bumi. Daily-nya. Ya. Pak, 246 dilihat dari mana, Pak? Oke, dari sini, Bu. Ini. 246 jauh banget tuh Pak Oli, berani itu ya sampai ke 246 Pak Oli ya? Iya, ini resistennya Pak. Jadi kalau dari tujuan harganya kan sudah tercapai Pak. Ya. Spek 5, spek 15, 30 sampai daily kan sudah tercapai. Iya. Tuh. Nah, karena sudah tercapai dan ini potensi menurut Heikin Ashi hijau pertama. Itu kan hijau pertama itu artinya dia kan mau pembalikan arah setelah turun berapa hari turunnya? 4 hari turun. Iya, iya betul. Setelah 4 hari turun, nah hari ini itu tanda pembalikan arah dengan ditandain candle Heikin Ashi-nya hijau pertama. Itu satu. Yang kedua berdasarkan indikator, ini stokastiknya juga masih di bawah. Ya, volumenya
Hari ini juga banyak yang beli Bumi ini, volumenya hijau tua. Kalau lihat di Heikinasi. Nah, ini Heikinasi kan hijau pertama, volumenya hijau tua. Bisa juga untuk menentukan take profit itu dari trend line. Ini multiple trend line. Nah, di sini bisa. Jadi tadi berdasarkan candlenya 246, berdasarkan trend line daily juga 246. Bisa juga ya trend line-nya ini di breakdown lagi dengan time frame yang lebih kecil, misal 05. Nah ini, kalau 05 213. Ini trend line-nya. 213 yang di 15 juga bisa kita cek. Artinya resisten itu ada banyak tingkatan. Oh, sorry. Bumi, nah ini juga besok hati-hati karena ada supply zone. Nih, Bumi. Kalau besok tembus 214, Bumi nembus supply zone. Oke. Kalau 214 tembus ya, berikutnya 220, Pak. Ini juga supply zone. Nah, ini kelihatan kalau ada supply zone ini garis abu-abu ini artinya banyak yang nyangkut orang di situ. Bapak punya di harga berapa? Salah satunya pasti ada di harga ini. 217, Pak. Nah, berarti salah satu orang yang ini ikut andil di supply zone. Yang nyangkut ya. Ya. Nah, jadi kalau ada demand zone, nah seperti ini enak beli. Kalau mau beli itu paling bagus itu saat di area demand zone. Jadi kalau ada abu-abu di bawah candle itu namanya demand zone. Itu waktunya beli. Tapi nanti kalau besok ya Bumi tembus supply zone-nya ditembus, berarti kan akan hilang. Nah, ini akan kenceng lagi naiknya. Iya, Pak. Gitu. Artinya besok di 220 sampai 240 masih berani lah ya, Pak. Oke. Gini, pertama Pak ya, kalau tembus 214 berarti ini sudah ketembus. Satu. Baik. Oke. Setelah itu, Bapak kan nunggu nih, tembus nggak ya? 217. Iya. Kalau 217 kejemput, jangan buru-buru jual, Pak. Walaupun sudah nunggu beberapa hari. Iya. Lihat apakah akan tembus 220. Kalau tembus 220, hold, jangan jual dulu. Iya. Tapi kalau nggak kuat nembus 220, jual. Baik, Pak. Gitu. Dan besok ya, besok kalau mau beli, cek dulu Pak. Ini kita bisa cek. Bapak beli di saat 217 ya? Iya. Ini kan di candle ini. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu Pak mungkin ya belinya. Ya. Nah, kalau belinya 4 hari yang lalu dari candle ini sudah kita bisa lihat tanda-tanda mau turun. Jadi kalau saham ini naik, lalu candlenya mulai mengecil, itu tanda-tandanya akan turun atau akan muncul candle merah. Atau ada shadow di atas sama di bawah, sumbu atas sama sumbu bawah, itu juga tanda-tanda sahamnya akan turun. Nanti jangan beli kalau kondisi candlenya seperti ini, mengecil atau ada sumbu atas sama sumbu bawah. Ya, Pak. Yes. Oke, ada lagi? Pak Holi, itu RMKE sama Raja yang naiknya gila-gilaan, dia pakai indikator apa ya, Pak? RMKE, oke. Kalau Raja itu dari jackpot. Ini saya tunjukin jackpot ya. Oh, berarti Raja tidak pakai ini Pak, spike ya Pak? Spike juga. Kalau dari spike kelihatan, Bu. Kalau dari spike Raja udah kelihatan dari bulan Februari. Cuman momentum naiknya itu kan bukan dari Februari kan, Raja ini. Coba kita cek Raja. Oh, frekuensi. Nah, ini. Raja itu dari bulan Februari, speknya kan sudah muncul ini, Bu. Benar ya? Tapi momentum naiknya, momentum saat dia naik kenceng ke sini, itu saat muncul jackpot.
Jackpotnya itu saat itu di 350. Raja. Tapi saya saat di 600 itu juga udah nggak 600 sampai 700 ya. Itu sudah nggak berani untuk nahan lama. Karena saya pikir saat itu kenaikannya sudah di atas 100%. Tapi ternyata lebih lagi naiknya. Monica tidak ada indikasi jackpot ya Pak? Monica nggak ada. Jackpot di bot Telegram. Tapi untuk melihat spike ini di Monica yang paling enak, lebih mudah melihatnya. Secara fundamental bagus nggak sih Pak, perusahaan apa Raja ini? Orang banyak sekali beli. Bukan, ini karena ini perusahaan punyanya menantunya Puan. Menantunya Puan, suaminya Puan. Di bidang apa bergeraknya Pak? Raja. Mau kampanye saham-saham yang ini pada naik. Saham-saham yang politis. Yang pemiliknya mau ini. Berarti Pak Holi, Raja itu hanya mengandalkan Hekinasi ya Pak? Ya, pertama dari spike Bu ya. Pertama dari spike, lalu Hekinasi. Gitu. Raja ini energi, sektor energi, oil, gas, and coal. Itu suka khawatir kalau beli saham gorengan tuh Pak, nggak mungkin dalam waktu cepat sih ya kalau nyungsep tuh. Ya, kalau turun dalam waktu cepat memang harus dipantau ya. Kalau yang second liner, kalau naik juga naiknya cepat, kalau turun juga turunnya juga cepat. Tapi kalau sampai hancur the listing masih ada waktu ya. Ya. Kasih Pak Oli. Bisa dibantu di Monica yang mau cek diamond itu? Oke, cek diamond itu di sini Bu. Signal buy sell, signal buy sell. Diamond tuh kayak gini nih. Nah ini di bawahnya ada bulat-bulat ini namanya diamond. Ini diamond. Ini diamond. Di sini juga ada diamond. Gitu. Kelihatan Bu ya? Jadi perintahnya itu di perintahnya itu di signal buy sell. Ada lagi? Halo. Yes, Bos. Halo. Ya. Misalnya tadi saya ikut ini ya, Fast Trade ya. Ya. Pada saat Jikon ada aba-aba itu. Tapi setelah itu turun, Pak. Baik. Saat merah kan saya bilang awas. Benar nggak? Ya. Ayo. Ngerti saya. Ya. Maksud saya, apakah pada saat setelah beli kemudian turun itu langsung kita jual, Pak? Langsung jual, Pak. Karena kalau candlenya merah, ya jual. Fast trade. Karena fast trade itu cepat. Jadi Itu saham satu apapun, tempat ya saham apapun ya, kalau candlenya merah di dua-duanya, 100 tick sama 1 menit, candlenya merah, jual, jangan ditawar. Jangan ditungguin, mending jual dulu. Nanti kalau dia mau naik lagi, beli lagi. Ya, tadi sih sempat saya langsung jual tapi tidak kejemput gitu. Oh, oke. Berarti Berarti saya mau withdraw itu nggak keluar gitu loh. Jadi error. Sama Pak, sama Pak. Ya. Nggak kejemput. Yes, jadi tergantung Pak, Bapak sekuritasnya apa gitu ya. Kalau mau beli, ya, yes, kalau mau beli itu belilah HK supaya langsung dapat sahamnya. Kalau mau jual, jual di HQ. Kalau mau langsung terjual. Kalau Bapak nggak keburu, berarti itu jualnya bisa jadi di saat harganya 187, Bapak jual 187, bisa jadi nggak kejual. Tapi kalau mau jual, itu jual di sini nih, 183 gitu misal. Terjualnya nanti bisa jadi 186, bisa jadi 187.
tapi ini tergantung sekuritasnya. Kalau Bapak menggunakan Mirai sekuritas, ini bisa cepat, Pak. Misal beli 19 saat harga 187, Bapak beli nih di 190. Maka dapatnya di berapa? Bisa 187 atau 188, tergantung di detik itu terjadi harganya berapa. Gitu. Kalau mau jual juga sama. Saat harganya turun cepat gitu kan, ya kita jualnya di bawah 182 misal. Nanti terjualnya bisa 186, bisa 185, bukan nunggu saat harga di 182. Begitu. Itu kalau di Mirai Pak ya. Ya, di Mirai yang versi handphone, Pak ya. Saya pakai itu soalnya. Jadi saya menggunakan itu, beli HK, jual HQ. Ya. Ya tadi sih sampai dalam itu Pak. Dari beli 198 baru kejemput itu 190. Beli 198, kejemputnya 190. Iya, artinya begitu saya jual itu kan enggak kejemput saya jual pertama itu lupa saya 194 mungkin. Itu enggak ke ini. Enggak kejual. Baru bisa saya jual lagi di 190 baru kejual. Berarti saat di bawah ya kejualnya. Bapak amen Ya, berarti ya? Jadi terjunnya kan cepat itu Pak. Tadi itu cepat Betul. terjunnya. Jadi itu tadi kuncinya Pak ya. Begitu merah ya langsung jual aja. Iya. Haki Ya. gitu ya. Yes. Langsung haki. Haki. Oh, kalau 2 time frame, Pak ya, 100 stick sama 1 menit merah, jual. Supaya turunnya nanti nggak makin dalam. Iya, betul. Oke, Pak. Pak Oli, Ya, Bos. kalau kita lihat di yang itu tadi balik yang CAH itu yang apa signal buy sell itu. Ya. Itu kan kalau kita lihat itu kan time frame itu kan timernya kan ada dari 05, 15, 30 sampai ke bulanan ya. Ya, betul. Nah, dan masing-masing itu kan punya resisten sama apa namanya? Support yang sendiri, Pak. Yes. Nah, ketika kita misalnya kita mau misalnya untuk fast trade itu berarti yang dilihat yang 05-nya atau gimana ya, Pak? Ya. 05. Berarti kalau Bapak mau fast trade menggunakan Monica, ya. Frame yang paling kecil di sini kan adanya 05, Pak. Ya. Maka Bapak harus patuh juga ke indikator yang ada di 05. Patuhnya gimana? Patuhnya ya harus ngelihat ini cat 05-nya di sini. Oh, ini enggak. Jadi saat segitiga hijau beli, segitiga merah jual. Time frame-nya 05. 15 misalnya. Nah, misal 15 gini. Saat muncul segitiga hijau, ini waktunya beli. Di mana belinya? Di candle ini beli. Ya. Nanti saat muncul candle merah, ini jual. Begitu seterusnya. Segitiga hijau beli, segitiga merah jual. Hijau beli, merah jual. Jadi harus patuh. Kita mau menggunakan yang mana? Gunakan 15 menit, fast trade boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau 15 menit itu bukan fast trade. Karena satu candle itu pergerakan 15 menit. Tapi kalau trading fast trade-nya supaya agak santai, ya boleh. 05 boleh, 5 boleh, 15 boleh, 30 boleh. Jadi bebas. Asal kita mengikuti yang di sini. Jangan gini, kita beli di saat segitiga hijau nih. Tapi nanti memantaunya dengan indikator yang lain gitu. Nah itu kan nggak pas, nggak sinkron kan Pak? Itu maksud saya. Kemudian
sama-sama ya Pak. Maksudnya 15 ya tetap 15 gitu maksudnya gitu ya. Betul ya. Supaya memang indikator yang kita gunakan itu sesuai gitu. Nggak berubah-ubah. Jangan juga gini, belinya di sini segitiga hijau, lalu mantaunya pakai Heikinasi, itu juga kurang pas. Bukan kurang pas, nggak pas. Nggak sinkron nanti. Pak Holi, Ya. kalau yang 15 ini berarti dia setiap 15 menit itu muncul yang signal segitiga hijau dan merah ini ya? Bukan, Pak. Bukan. Jadi munculnya segitiga itu, segitiga merah sama segitiga hijau, itu bukan per 15, enggak. Jadi ini kan time frame ya, 05. Artinya apa? Setiap misalkan 15 nih, time frame-nya 15. Ya. Setiap 15 menit muncul satu candle. Ya. Oh gitu. Ya, muncul lagi satu candle setiap 15 menit. Muncul segitiga merah itu kalau posisi harganya mau turun drastis baru muncul segitiga merah ini. Jadi bukan per 15 menit yang munculnya segitiga merah. Per signal ya. Ya, ini signal dan signal buy gitu ya munculnya dia. Betul. Oh iya. Nah situ nggak apa-apa. Besok udah ya. Jadi kalau time frame itu berhubungan dengan candle-nya, Pak. Ya. Pak Holi. Ya, Yes, terima Bos. kasih Pak Holi. Oke, Bos. Mau tanya Pak Holi, Silakan. kalau awan Ichimoku itu sekarang kita lihat, kalau kita lihatnya besok lagi bisa berubah nggak Pak? Besoknya jam berapa, Pak? Kayak maksudnya besok pagi gitu nih. Sekarang coba Pak Holi buka JMAS dah Pak. Time frame daily. Oke. Nah itu kan adanya di awan tuh Pak, di JMAS itu Pak, dalam awan. Oke. Kalau besok pagi bisa berubah nggak tuh awannya itu Pak, umpama nggak di dalam awan atau apa gitu, bisa nggak tuh? Oh, candle-nya maksudnya. Kalau awannya tetap Pak di posisinya di sini. Kalau candle-nya besok saat pasar berjalan ini bisa berubah, bisa naik dari awan, bisa juga turun dari awan. Kalau candle-nya. Kalau awannya posisinya tetap di sini. Enggak, maksud saya tuh candle kan sekarang ada di dalam awan tuh Pak, candle-nya Pak. Maksudnya besok kalau kita lihat yang hari ini punya, dia ada tetap di dalam awan atau enggak gitu, bisa berubah enggak gitu? Candle yang tanggal sekarang, tanggal 12. Iya. Kalau candle yang tanggal 12, ini ya tetap Pak di sini. Kan pasarnya sudah tutup. Iya enggak, maksudnya besok juga di dalam awan juga Pak, kalau kita lihat gitu ya Pak. Iya, tetap pasti semuanya ini sama besok. Ini Bapak sama. foto sekarang ya, semuanya ini. Besok pasti posisinya tetap seperti ini. Nah, Oke. besok itu besok akan muncul candle baru. Nah, besok candle barunya di mana? Ya tergantung. Kalau besok harganya sampai 130 bisa jadi seperti ini candlenya. Nambah candle lagi gitu. Kalau candle sebelumnya ya sudah fix diam di posisi di sekarang. Oh gitu. Terus sama ini Pak, kalau dilihat ini kan parabolic SAR sama EMA-nya itu kan adanya di bawah tuh Pak. Di bawah itu candle Pak. Halo? EMA bentar, saya cek, saya lihat dulu Pak ya. Jimas. EMA-nya di bawah candle, oke. Kalau parabolic SAR-nya punya saya Di mati. bawah juga. Di bawah juga. Ah. Saya cek di sini. Parabolik. Ya, paraboliknya di bawah. Paraboliknya di sini. Iya.
Ya. Nah itu ada kemungkinan sih bisa naik ya Pak ya, kalau umpama parabolik sama EMA-nya masih di bawah candle ya Pak. Bukan. Kalau parabolik SAR-nya, jadi kan gini Pak. Ini baru naik, parabolik kan baru pindah ke bawah kan di sini. Kan gitu. Ya, betul. Di saat parabolik SAR-nya mau pindah ke bawah, harga akan naik nih, bener kan? Ya begitu sebaliknya Pak. Kalau nanti parabolik SAR-nya pindah ke atas, ya harganya kan akan turun. Betul. Gitu. Nah, EMA ini sebagai support. EMA ini sebagai support titik bawah. Nah, EMA-nya nanti ketembus apa enggak? Kalau EMA-nya ketembus, dia turunnya akan lebih dalam lagi karena supportnya tertembus. Kalau saya lihat itu Pak, yang EMA 10-nya Pak, pakai EMA 10 kan Pak Holly bilang katanya kalau untuk swing pendek kan EMA 10 ya Pak ya. Oke. Nah itu kumisnya itu Pak ada turun sih ke bawah Pak. Swing pendek. Iya, swing pendek. Saya pakai stock bid sih bukanya ini. Yang daily tapi 10 ya. EMA-nya 10. Ya, EMA-nya itu ada di sini nih. Di tengah-tengah ya Pak ya. Bukan di tengah-tengah. Di tengah-tengah yang mana? Yang garis alusnya Pak. Ini loh. Buntutnya. Harganya ini. Bentar, Jimas harganya sekarang di 109. Oke, betul. Ya? 109 itu Jimas. EMA-nya itu di 109 juga. 107, EMA 10. Iya, EMA 10. EMA 10 107. Benar? 109 kalau di saya, Pak. Tunggu ini MA apa? Bentar, ini karena mati. Bentar, saya cek di laptop. EMA-nya 10. Ya, tunggu. Pauli. Bentar Pak. Mas, supaya Oke, jelas. EMA EMA 10 itu di 108. 108. 109, sorry. 109. Iya, 109, Pak. Oke. Harga sekarang itu 109. Oke? Betul. Oke. EMA-nya juga di 109. Betul. Artinya ini ya pas di EMA. Tinggal besok dilihat. Kalau besok jebol dari EMA 10, berarti dia akan turun. Atau akan mantul dari 109. Oke. Nah, tadi kalau Bapak bilang swing pendek, harusnya belinya saat di sini kan, Pak? Betul. Candle biru pertama. Candle biru, iya. Yes. Jualnya kapan? Candle merah. Merah. Yes. Mari profit apa enggak? Profit. Yes, profit. Nah ini
Ini besok berarti ini kan ada di antara Mas Yan ya. Harganya kan di 109, EMA 10-nya juga di 109. Iya. Kalau besok Jimas turun dari 109, maka dia akan lebih turun lagi. Atau akan mantul dari 109-nya. Iya, iya. Titik amannya adalah kalau ngelewatin awan ini. Kalau di atas 120, Jimas bisa terbang lagi. Gitu. Iya, iya, iya. Ada lagi? Oke. Yes. Silakan Pak Han. Jadi Pak Oli. Ya, Pak Oli. Yes. Pak Oli, Ya. maaf tadi keputus ya. Jadi kan kalau kita mau lihat untuk apa namanya kondisi kapan beli, kapan jual itu kan tadi salah satunya dari Monica yang buy sell tadi ya. Ya. Nah, tadi sempat kedengar kan tidak boleh dipadukan dengan apa namanya kita lihat candle Heikinasi Pak Oli ya. Ya. Jadi baiknya gimana Pak Oli? Misalkan saya mau beli Raja gitu aja. Saatnya saya mau beli di momen terbaiknya itu, jadi patokan saya dari mana? Oke. Jadi kalau di sini, kalau menggunakan yang mana nih? Yang sinyal buy sini. Oke. Raja, kalau pakai Ya, ini. misalkan sinyal buy. Sinyal buy. Swing ya. Swing kan ini ini. khusus swing ya Pak Ali? Sorry. Kalau buat fast trade patokannya tetap Heikinasi 100 dan 1 menit bisa, aja. bukan. Jadi kita mau menggunakan indikator apapun itu bisa. Oke. Raja misalkan, saya maunya fast trade Pak, gimana? Misal gitu ya. Berarti time frame-nya pakai yang 5 menit. Nih, ini pakai 5 menit. Belinya kapan, jualnya kapan? Saat muncul segitiga hijau, itu waktunya beli. Ini Raja. Oke. Hari ini tadi sore berarti nih ya. Ini itu waktunya beli Raja. Muncul segitiga hijau kan? Time frame-nya 5 menit, Pak. Betul ya? Pahan? Cek. Cek sound. Hilang. Halo, Lanjut, Bos. Pak. Oke. Tes. Ya, jadi oke, gini Pak. Jadi kalau sorry Pak Ali, maaf. Ya. Wifi-nya mati. Nah, kalau mau fast trade Raja, ya kan Raja. Kalau menggunakan ini Monica signal buy sell, berarti belinya kapan? Belinya di saat tadi terakhir 5 menit terakhir tadi itu beli Raja. Oke? Ya. Jualnya kapan? Jualnya di saat candlenya muncul segitiga merah di atas candle. Jadi kalau besok muncul segitiga merah di atas candle, itu jual untuk Raja. Kalau memang menggunakan time frame 5 menit. Oke. Nah, kalau dipadukan misalkan, Pak, kalau dipadukan gimana? Kita bisa lihat kalau dipadukan. Misal pakai Heikinasi. Raja. Time frame 5 menit. Belinya Raja kapan? Ya saat di sini. 4 candle sebelumnya. Ini. Bener kan? Kalau pakai signal buy tadi kan di candle terakhir di sini belinya. Ini ada perbedaan Mas ya. Jadi kalau belinya pakai Heikinasi ya pantau pakai Heikinasi. Kalau belinya pakai Monica, disilakan pantau pakai sinyalnya Monica. Ini. Sorry, yang Monica oke. Belinya segitiga hijau, jualnya kalau sudah muncul merah. Ya. Ya, kalau yang Heikinasi belinya di saat candlenya hijau pertama. Pakai time frame 5 menit boleh nggak? Boleh. Kalau tanya boleh, boleh. Tapi kalau nanti sahamnya volatil banget, 5 menit ini bisa habis. Saat turun ya. Itu yang dijaga Mas saya. Ya. Karena saat saham turun itu 1 menit juga
udah habis kan kadang saat dibanting gitu. Ya. Tapi kalau tetap pakai 5 menit nggak apa-apa. Tapi resikonya di saat sahamnya volatil banget, kita bisa cepat habis profitnya ini. Saat mau turun nggak kelihatan. Gitu. Sorry, saya ini. Jadi kalau yang Hekinasi itu sebenarnya seperti reguler kita biasa itu ya, pakai yang 1 tick 100 tick 1 menit itu aja Pak Oli ya. Betul. Ya, enggak, yang tadi saya mau tanyakan itu momentum, artinya itu harganya ini pas untuk dibeli atau enggak, nah itu loh. Tapi kalau untuk fast trade, balik lagi tetap ke 100 tick dan 1 menit aja ya patokannya ya. Iya. Kalau fast trade. Takutnya gini, maksud saya gini Pak Oli, takutnya gini nih. Misal Raja keluar angka 900 lah. 900. Saya ngelihat itu memang hijau gitu ya. Di 100 tick sama 1 menit hijau. Nah, untuk mengetahui 900 itu tepat atau istilahnya nanti bodongan 900 cuman mancing doang terus habis itu ternyata tipuan dalam tanda kutip ya, tipuan jebakan terus dia turun. Nah, itu loh yang saya mau tahu itu. Ngepasin benar-benar ini 900 itu benar-benar momen tepat untuk beli gitu loh, maksud saya Pak Oli. Yes. Nah, kalau untuk momen tepat belinya harus dipadukan dengan indikator yang lain, Pak. Indikatornya apa? Salah satunya parabolik SAR. Salah satunya. Ya. Ya. Salah satunya parabolik SAR. Kalau candle-nya sama-sama biru, 100 tick sama 1 menit, dan parabolik SAR-nya sama-sama mau pindah ke bawah, itu momen yang tepat untuk fast beli, untuk fast trade. Bentar, saya belum potong yang kapan hari itu pas momen seperti itu. Nanti saya potong ya videonya. Yang kapan hari itu HDIT, itu momennya pas. Yang saat mau penutupan itu. Nanti saya cari lagi yang videonya. Paraboliknya mau turun ya? Ya, enggak. Paraboliknya bukan mau Pak, sama-sama nabrak candle di Iya, dua ditabrak. time frame. Ya, Okay. Di 2 time frame 100 tick sama 1 menit. Ya. Jadi tulisan gasnya itu munculnya barengan Pak. Ya. Itu momen pernah ini beberapa kali pernah lihat sih. Itu momen terbaik yang pas untuk momen, beli. ya, momen terbaik itu. Iya betul. Jadi kalau kita mau beli saham dan memang maunya naik, ya beli di saat momen itu. Kalau nggak ketemu momen itu, jangan beli. Itu satu ya. Ya. Yang kedua, harus ngelihat frekuensi, Pak. Jadi kalau kita HK itu, lihat frekuensi. Kalau frekuensinya baru tegak gitu kan, baru tegak. Nah, itu langsung HK. Nggak ngelihat ini nggak apa-apa. Nggak lihat 100 tick sama 1 menit nggak apa-apa. Karena di sini sudah pasti sama-sama hijau. Sorry. Frekuensi yang mana, Pak Oli ya? Frekuensi itu yang di Indo Premier. Oh, ini yang ya. kemarin Pak Januar pernah bilang juga ini. Ini nanti. Makanya nanti yang di Jakarta itu saya minta 2 layar ya ke hotel. Itu karena supaya melihat itu juga. Ya, Indo Premier. Ya, ini. Frekuensi. Saya tak ikut buka nih, Indo Premier. Buka lah, Bos. Yang suka scalping, belum bisa buka. Silakan. Kenapa? Belum bisa buka. Karena namanya beda. Oh, pakai nama istri nggak apa-apa, Pak. Pakai nama anak nggak apa-apa, Pak. Nggak, nama rekening sama nama KTP beda, Pak. Iya. Maksudnya pakai punya istri gitu. Atau anak. Saya aja istri saya anak saya bukain. Oh, tapi siap. akunnya saya buka. Saya buat, saya pakai. Ya, Pak. Oh, ini nggak muncul sih. Jadi di saat saham itu frekuensinya up gitu ya. Bentar, ini masih loading. Jadi yang suka fast trade harus punya ini. Nah, contoh APLN nih, APLN ya. Bentar, kalau ini muncul grafiknya kelihatan. Ini di HP ya Mas Oli ya? Di HP bisa, kalau yang ada grafiknya itu di web Pak, di laptop. Kalau di HP itu time frame-nya berapa ini? Sama? Sama, time frame-nya sama. 1 ya?
Ya, kan ada yang live, ada yang 5 menit, gitu kan. Ada yang berapa lagi ini 15 menit. Nah, kalau fast rate lihat yang live aja, karena yang real time di detik itu. Saya lihat kok cuman 15 menit ya, Mas? Enggak Adanya. dong. Geser ke atas lagi, Pak. Oh. Kan ada 15 menit nih kan ada. Yang Ya. daily ada. Di atasnya kan 5 menit sama yang live. Oh. Ini nggak kebuka sih APLN. APLN ini candlenya kayak gini nih. Oh. Candlenya, frekuensinya maksudnya gini. Dan kelihatan bitnya lebih besar. Nah ini lebih pede lagi beli. Jadi hanya ngelihat ini bisa. Di saat ini langsung tegak kayak gini, langsung buy. Maka gitu, baru pantau di 100 tick sama 1 menit. Ya. Betul. Acuannya berapa persen Pak Oli kira-kira untuk apanya Pak? Memastikan Rasionya ini kan ini loh, ini kan rasionya kan 65. Ya. Di atas 50%, di atas 50% itu kan berarti ya. bitnya lebih besar. Iya. Oke. Siap. Pak Oli. Ya, Makasih, Bos. Oke, Bos. Kalau candle bayangan tuh Pak, yang kalau kita pagi jam 8 kita lihat itu di mouse itu Pak. Ya. Itu kan high-nya bisa ketahuan berapa persen gitu kan Pak. Yes. Nah itu benar nggak sih Pak mencapai segitu Pak? Bapak selama ini pernah ngecek nggak? Kalau saya ngecek tapi nggak diperhatiin sih, nggak perhatiin Pak. Oke. Apa saham apa contoh? Okas hari ini 13%, tercapainya 12,6. Oh gitu. Bener. Candle bayangannya Okas 13% kan hari ini. Iya. Nah, tadi Okas harga tertingginya itu mencapai 222. Persentasenya 12%,6. Oke. Apalagi PSKT. PSKT itu 5%. PSKT 5%. Tercapainya lebih 5%. Buah itu 10%. Tadi buah naik sampai 20%. Oh gitu. Cuman bukan itu Pak. Jadi kalau cari sensasi itu mudah. Oh ini akan naik 10%. Akan naik 12%. Itu dari candle bayangan bisa kita lihat. Yang harus kita lakukan adalah di saat sudah naik 12%, di saat sudah naik 10%, kita itu mau mencet sell atau tidak. Betul. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita 10% nggak mau mencet sell, hati-hati. Turun lagi. Habis itu bisa dibanting. Iya betul Pak. PSKT bisa. Sudah naik 5%, mau nggak take profit? Jikon sudah naik 5%, mau nggak take profit? Kalau tadi pagi kayak APLN gitu masih kelihatan nggak sekarang nggak ya Pak ya? Udah nggak bisa lihat ya Pak ya? Apanya Pak? Yang tadi yang pagi itu yang di candle bayangan itu udah nggak ada kan? APLN. Iya. APLN tadi saya nggak nyatet candle bayangannya. APLN ini saya dapatnya dari frekuensi Pak. APLN naik. Itu dari sini, dari frekuensi ini. Oh. Jadi di saat jam bursa berjalan, saya bilang PTDU naik karena frekuensinya naik sini. Saya juga ngecek 100 tick, oh ya candlenya naik. Power juga sama, frekuensinya lagi naik, ngecek di 100 tick. Tapi kalau frekuensinya ada di sini, ada di left, tapi warnanya merah, oh ini berarti turun. Jadi saya ngecek di 100 tick sama 1 menit, ternyata juga turun. Oh. Harusnya hijau ya Pak ya? Kenapa? Harus yang hijau ya? Bukan. Jadi frekuensi ini adalah tanda banyak transaksi. Transaksi kan ada 2. Transaksi orang beli apa transaksi orang jual. Kalau transaksi orang jual berarti akan turun. Betul. Contoh Goto ini. Goto ini berarti transaksinya di saat jam ini kan
paling banyak. Tapi candlenya ininya merah. Grafik frekuensinya. Dari graf chartnya. Artinya turun. TOWR juga sama. Ini cuma nggak kelihatan di sini, Pak. Ini saya refresh nggak muncul. Kalau Bapak yang punya iPod ya, coba dicek. Goto ini merah. Bentar, saya sambil refresh lagi. Semoga bisa. Nah, karena fast trade kita harus cepat. Maka selalu saya bilang fast itu 2% take profit. Oh, keluar. Kalau saya keluar sih, Pak. Ya. Oh, 2% take profit, 2% take profit. Kalau sehari 10 kali, 20 kali kan lumayan, Pak. Betul, betul. Kayak Goto itu merah ya, dia ininya Pak, turun, Pak. Grafiknya kan merah ini kan? Benar, benar. Ya. Tower juga merah. Benar. APLN kan naik. Hijau, dia hijau. Benar. Kalau merah tuh banyak yang jual ya, Pak ya? Banyak yang jual, betul. Oh, berarti kita lihatnya yang ini dong Pak, yang hijau dan frekuensinya yang di atas 50 ya Pak ya? Bit rasionya di atas 50%. Bit rasio, ya benar, Yes, benar, bit rasio. Sama Pak, contoh kayak gini. Kalau misal apa tadi ya, saya juga tadi kejebak saham apa? Ini naik, tapi frekuensinya masih di bawah 50. Naiknya nggak kenceng, habis itu turun. Ya terpaksa saya jual. Iya. Tadi saya beli itu, saya lupa tadi sahamnya. ILS atau apa tadi ya? Gitu. Jadi kalau mau aman, yang frekuensinya naik, bitnya lebih dari 50. Itu naiknya smooth. Iya. Apa Pak Holi, yang namanya Pak Holi masih bisa kejebak juga Pak? Kejebak Pak. Tetap Pak, sama. Saya tiap hari itu pasti ada yang cut loss Pak. Kalau turun nggak mungkin nih saya cut loss. Ngapain saya tunggu? Daripada nunggu besok saya nggak bisa trading lagi. Saya pikir yang namanya Pak Holi nggak pernah kejebak Pak. Enggak. Sama, saya Pak. doang yang kejebak. Tapi kan nggak banyak, minus boleh Pak, tapi jangan banyak-banyak gitu Mas. Harus langsung jual, cari lagi yang lain. Iya. Iya. Ya udah Pak, kalau gitu sekalian izin dulu Pak. Oke Bos. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Yes. Sore Pak. Sore. Pak Oli. Ya Bos. Pak, saya tertarik yang tadi Pak. Ketika Jimas ya Pak ya. Jimas, oke. Terus kan beli Pak ya, beli di 127. Kemudian ketika spike 50-nya sudah tercapai, kan berat juga tuh Pak naik. Kalau tadi saya lihat Bapak tuh saya beli di 127. Ya udah saya diemin aja, tunggu spek daily aja, gimana Pak menurut Bapak? Ya, nunggu spek daily nggak apa-apa. Tinggal jangan nanya ke saya Pak. Bapak sanggup nggak nunggu 3-9 bulan? Karena kalau di spek daily sekarang 127, apakah mungkin bisa ke ambil gitu Pak? Ini spek. Nah, tinggal speknya di berapa Pak? Jadi pertama gini, Bapak tadi ngelihat spek 27 time frame berapa? Saya ngambilnya kemarin Pak, 127 itu loh Pak, yang Jimas yang suruh ambil itu. Oke, bentar. CFN. Jimas spek 05 itu di 130. Oh, belum tercapai kok. Spek 05 untuk Jimas itu belum tercapai Pak. Speknya Jimas itu di 130. Yang tadi 05 Pak? Iya, 05. Tadi itu kan cuma sampai 125 lalu turun lagi. 130-nya itu belum tercapai Jimas. Jadi Bapak bisa tunggu lagi. Kalau Bapak bisa punya 127, tunggu aja sampai 130. Artinya memang kalau seandainya itu belum tercapai, dengan sabaran lah gitu Pak ya? Iya. Oke. Pak, kalau itu kan sabar aja terlihat dari spike Pak ya.
Itu Jimas, Betul. Pak. Ya. Nah, ada saya dua nih yang nyangkut. Jikon, Pak, yang tadi saya bilang Bapak tadi. Jikon, oke. Yang kemarin sih beli terus udah kejual, terus saya, tadi kan ambil lagi. Cuma nggak termonitor. 12. Kelihatannya kan spike-nya udah habis semua nih, Pak ya. Yes. Nah, saya ambil di 198. Oke. Nah, kalau kondisi seperti itu, apakah lihat besok sedikit di cut loss atau apa ya? Gini, nah ini perlakunya berbeda Pak. Jimas sama Jikon. Kalau Jimas, Bapak masih enak nunggunya karena ada spike-nya. Ya kan? Ya, Tapi Pak. kalau Jikon, ini kan spike-nya sudah tercapai semua. Ya. Oke. Nah, kalau spek sudah tercapai semua, berarti yang kita gunakan sekarang bukan spek lagi. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan pertama, bisa Heikinasi-nya. Iya, Pak? Bisa candle Heikinasi. Candle Heikinasi. Yes. Artinya apa? Candle Heikinasi hari ini kan masih biru, Pak. Oke ya? Ya. Pak. Nah, besok kalau candlenya masih biru, tahan aja, Pak. Ya. Tapi kalau nanti besok atau lusa atau beberapa hari lagi, Jikon candlenya merah, Bapak jangan tawar-tawar lagi. Harus jual. Iya, iya. Kenapa saya bilang harus kenapa saya harus bilang jual walaupun nanti profit, walaupun nanti minus ya? Ya. Karena posisinya ini di atas, Pak. Rawan banget. Kalau di atas merah, lalu turunnya merah terus. Terjun. Gitu. Ya. Karena posisi harga Jikon ini kan sudah di atas sekarang. Selama candlenya masih biru, Bapak tahan aja nggak apa-apa. Jikon, candle daily-nya ya. Itu dimonitor pakai Heikinasi itu setiap saat atau gimana? Oke. Sehari minimal 2 kali. Setidaknya 2 kali. Maksimal 2 kali lah. Mau mau penutupan sesi 1 sama mau penutupan sesi 2, Pak. Iya. Kalau sesi 1 besok Bapak lihat candlenya merah, Bapak langsung jual. Minus pun jual. Supaya nanti minusnya nggak lebih dalam lagi, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak, pembelajaran. Yes. Oke, Bos. Thank you. Makasih, Pak. Ya. Pak Oli. Ya, Bos. Pak, kalau tadi candle bayangan itu katakanlah 90% kecapai gitu, Pak. Iya. Sampai tidak, Pak? Peluangnya itu 90% sampai tidak? Nyampe. Kalau 90% untuk kecapai itu betul. 90% nyampe candle bayangan. 60% ya? 90%. 90%. Ya. Nah, maksud saya begini, Pak. Kalau misalnya kayak tadi Jikon ya, candle bayangannya itu tadi Jikon besar tuh. 5%. Oh gitu. Bukan. Okas. Buah itu 10, Okas 13. Nah, misal kita beli di pembukaan pertama, tapi tadi Okas langsung terbang, nggak tahu kenapa itu. Ya. Yang buah, Pak, misal kita beli pertama, nggak langsung terbang gitu ya. Oke. Mulai dari awal gitu. Kemudian kita biarin, Pak. Yes. Kita biarin, kita nggak peduli naik turunnya, terus kita kasih auto sell, katakanlah di 5%. Ya. Potong 2 deh, potong 2 candle bayangan. Itu bisa nggak, Pak, sih begitu, Pak? Bisa. Jadi strateginya gini, Pak. Bapak kalau mau beli saham yang berdasarkan candle bayangan, misal candle bayangannya 10%. Ya kan? Betul. 10%. Oke. Contoh misal, harga 100 ya. Harga penutupan 100. Lalu candle bayangan itu 10%. Berarti targetnya kan 110, Pak ya? Betul. Benar ya? Ini berlaku untuk semuanya deh. Berarti 10% itu kan di sini. Di 110 tertingginya. Oke. Kita batasi juga saat mau beli, Pak. Untuk aman. Pertama, untuk aman.
Berarti titik amannya ini kan kita bagi 2, berarti 105. Ya. Kalau kita mau aman, pagi ini, kalau sahamnya langsung naik 10%, jangan beli. Oke ya, contoh Okas, sudah naik 13, berapa persen tadi? Lebih 10%. 7%. 10, berapa tadi? Ya, kan sudah sesi jam 9 pembukaan kan langsung gap apa? Saham Betul. yang seperti itu, kalau Bapak nggak cepat, jangan beli. Itu satu cirinya. Nah, kalau mau aman, Bapak langsung beli di bawah 105. Bapak batasin, Bapak beli maksimal, ya, beli saham maksimal, batas tertingginya itu di sini. Selama di bawah 105, Bapak beli. Nanti take profitnya berapa? Kalau mau aman di 105 kan gitu. Iya. Bisa ya dipahami ya? Bisa, Jadi bisa. Bapak, bisa. jadi pagi itu tulis dulu. Oh ini candle bayangannya 10%. Oh ini candle bayangan 13%. Bapak bagi 2. Kalau mau beli saham tersebut. Nah, Bapak belinya maksimal batasi di sini. Maksimal. Beli di 102 boleh nggak? Boleh. 104 boleh nggak? Boleh. Take profit amannya tetap di sini. Di 105. 105 Pak ya? Ya. Titik amannya ya. Titik amannya. Kalau belinya di 100 kan belum tentu dapat kan gitu. Memang belum tentu dapat. Bisa dapatnya di 101, 102. Tapi selama di bawah 105, HK aja. Jadi caranya gimana? Ya HK, taruh HK di 105. Kalau saya di Mirai, langsung HK 105. Nanti dapatnya di berapa? Dapatnya bisa 101, bisa 102, kan gitu. Oh. Masuk logikanya ya? Itu perlu dicoba itu di MOS, Pak. Coba besok saya coba, Pak. Ya, coba, Pak. Ya, siapa tahu bisa begitu juga kan enak itu. Ya. Jadi sekuritas apapun yang Bapak miliki harus coba semuanya. Coba 1 lot, 2 lot. Nah, itu kan nanti tahu celah ininya ya, celah sekuritasnya. Ya. Cuma kalau MOS gimana? Mau nanya itu tadi Pak Holi bilang kalau 105 dijual bisa mungkin dapatnya 101. Dijual. Kalau beli. Ya. Beli. Kalau saya kejadian jual 100 bisa naik jadi 105 itu memungkinkan juga ya Pak? Bisa. Jadi contoh nih, misal ya. Ini kan 199. Saya jualnya di berapa? Saya jualnya di sini 95 misal. Saya jual di 95, bisa terjualnya 99, bisa terjualnya 105 gitu kan. Misal. Karena di saat saya mencet klik sell, itu kan masih ada proses ngirim data, Bu. Nah, match-nya di saya berapa? bingung kenapa jadi naik. Ya saya putnya misalnya di 95, kenapa naik 3 poin jadi 98 gitu. Ya. Itu Ibu jam berapa, Bu? Bukan buah kemarin ini saham lain ya. Kemarin ini saya saham Swiss. Ya, Belinya di 228 jadi 224. Lalu jual Okas di 170 dapatnya 173 gitu Pak. Yang jual bisa naik, yang beli bisa turun. Yang jual bisa naik, yang beli bisa. Yang jual. Iya, jadi kayak misalnya saya jual di 100 tapi dapatnya 105 gitu Pak dan. Oh, dan jual. Oke. Ibu sekuritasnya apa? Bisa begitu memang ya Pak ya. Gimana ya. transaksinya? Mirai bisa Bu memungkinkan itu. Saya sudah kalau Mirai saya saya pastikan bisa kalau Mirai. Ini saya di CMB jadi bingung lihat emailnya kok nggak sama dengan yang saya put gitu Pak. Saya pasangnya order listnya segini. Tapi di emailnya kok beda angkanya, jadi naik sendiri, jual jadi naik, ada lebih yang beli jadi lebih murah juga. Ibu, bentar. Ibu belinya beberapa kali atau sekali?
Ya, ada beberapa kali. Oh, itu afrek berarti. Harga afrek. Harga rata-ratanya. Jual okas cuma satu, Pak. Jual okas cuma sekali. Jual okas sekali. Jadi Saya jual di 100, harganya. ya. Put Ibu Sri 100, Ya. ternyata jualnya 105 misal gitu kan. Iya, gitu. Saya bingung kenapa bisa gitu. Oh, enggak, berarti CMB mirip Mira Ibu. Bisa, kejadian seperti itu bisa. Oh, bisa ya? Ya. Holly, Holly, Yes. itu yang tadi dibicarakan tuh MOS juga sama kok Pak. Saya pernah salah aku mau beli, mau jual, tapi yang keklik malah sebelah kirinya. Jadi saya malah jadi beli barang tapi tetap di harga pasarnya. Meskipun yang saya klik harga jual tadinya jadi salah tempat Pak. Saya mau jual tapi yang keklik beli gitu. Jadi harganya tinggi, tapi pas saya lihat di portofolio pakai harga pasar yang berjalan kok. Jadi sama aja bisa dengan Mirai dengan MOS juga sama. Jadi kalau mau klik mau HK pakai harga tertinggi nanti dapatnya yang di bawahnya. Kalau saat jam pasar saya belum pernah coba. Kalau di saat jam mau buka ya, yang saham LQ45. Yang pasar Pak, saya pas lagi pasar. Oke. Itu besok yang punya MOS coba dipraktekkan. Ya. Siap. Yang versi handphone Bu ya. Bentar. Bu, yang versi handphone Bu ya. Bukan desktop Pak. Desktop. Ya. Desktop itu yang klik order. Ya, yang laptop itu saya pas dicuan kan Pak ya. Nah, Ya. cuan kan ada itu. Nah, saya tadinya mau jual, tapi yang keklik malah yang ini beli. Kan harusnya jadinya harganya tinggi saya belinya, tapi tetap harganya yang saya dapatkan harga pasar di bawahnya. Oh, yang klik order berarti Pak. Yang klik order ya? Klik order. Ya, yang Oh, klik iya, order. betul klik order ya, betul. Yang kayak dicuan itu Oh, bisa ya? Saya belum pernah sih kalau yang seperti itu. Sorry, maksudnya Ibu misalkan harga 100, mau sell di 100. Saya mau jual 105, tapi yang diklik di ini malah yang Di buy 105. Ya, tapi dapat barangnya di harga 100. Oh, bisa contoh, ya? Contoh kayak gini, Bu. Nah. Ya, betul. Misal nih, misal Inco. Ini saya ngeklik buy di 6.500. Ya. Dapatnya di 6450. Betul. Bisa ya? Berarti sama kayak Mirai dong, Bos. Ya, mirip. Sama ya kalau saya lihat kalau cerita Pak Holly ya. Iya. Oke, Ya, ini besok belum saya pernah. coba ya. Ini kan Saya belum pernah. Saya juga belum pernah. Selama ini gitu. Saya ngekliknya di sini aja. Kata Haki. Betul. Buy di sini, dapatnya di sini. Sell di sini, terjualnya di sini. Oke, besok saya coba. Besok kita coba. BRI juga Pak bisa. BRI bisa. Nah, kalau bisa enak itu buat fast trade. Saya fast trade pakai Mirai soalnya, yang handphone. Ada lagi? Pak. Yes. Pada saat fast trade itu kan Pak ya, itu kan ada banyak indikator. Betul. Tapi begitu banyak indikator, katakanlah RSI gitu Pak. RSI itu kadang-kala tidak sama dengan stokastik. Atau tidak sama dengan catnya biru, RSI-nya ke bawah gitu kan. Betul. Atau misalnya gas muncul di kanan tapi di kiri belum. Ya. Nah itu yang mana Pak yang kita ikuti? Oke. Saya harus nanya dulu Pak. Gasnya? Bukan. Saya harus nanya dulu. Bapak saat mau beli saham, pengen langsung naik atau nunggu? Tentu pengen langsung naik Pak. Nah, kalau mau naik, jangan salah. Misalkan di kanan gas, di kiri masih belum. Jangan beli. Kalau mau langsung naik, ya dua-duanya ngegas, dua-duanya biru, RSI, stokastik, MACD, semuanya up. Kalau mau beli saham langsung naik. Tapi jarang ketemu yang begitu Pak. Iya memang jarang Pak. Kalau setiap menit ketemu gitu enak.
Kayak tadi ini kayaknya susah banget ini. Pasarnya lesu gitu. Enggak, sebelum jam 10 masih oke. 30 menit pertama. Jadi fast lead itu paling enak 30 menit pertama, Pak. Cepat. Oh. Setelah itu agak landai pasarnya, apalagi setelah jam 10. Oh, gitu karakternya. Yes. Oh, Nanti jadi kayak orang lari gitu ya. Betul. Nanti sesi kedua juga sama. Sesi awal ya, sama sesi penutupan. Awal pembukaan sesi 2 setengah jam gitu. Baru nanti setelah 14.30 itu baru kenceng lagi transaksi. Oh. Oke. Terus ini Pak, tadi kan saya juga pantau Indo Primer. Yes. Saya lihat di situ ada SMDM, kalau nggak salah SMDM. Betul. SMDM itu waktu itu sudah naik 5%. Kemudian saya ambil kan karena begitu saya cek di 1 menit dan 100 itu sama-sama biru gitu. Oke. Tapi dia tidak naik-naik gitu Pak, pelan gitu. Itu pengaruhnya dari frekuensi dari tadi dikatakan Pak Holi itu lebih banyak yang beli bid daripada yang offer gitu. Betul. Ada nggak Pak di situ pengaruhnya Pak? Ada Pak. Kalau bidnya lebih kecil, dia naiknya juga nggak begitu kenceng Pak. Oh, tadi saya nggak perhatikan itu. Oh iya. Kalaupun naik, biasanya cuma sesaat. Iya betul. Tadi begitu sih. Ya. Pelan gitu. Akhirnya saya jual. Iya. Oke. Siap. Kalau dipraktekkan nanti kan lama-lama hafal. Tenang aja. Nanti akan ketahuan ininya Pak, celahnya di mana gitu. Kita ngambil celahnya tuh enaknya harus seperti apa. Nah, kalau Bapak sudah ada iPod Pak ya, kan kelihatan tuh yang di live ya, terutama yang di live. Kalau yang di 5 menit itu sudah agak telat. Yang di live frekuensinya nanjak, nah itu langsung HK. Oh. Apalagi ditambah yang bitnya lebih besar gitu Pak ya. Bit rasionya besar ya, lebih 50%. Oke. Pak, kembali yang tadi Pak. Yes. Saat terbaik untuk beli itu kan katakanlah parabolik pindah ke bawah, baru pindah ke bawah. Betul. Biru sama-sama biru kanan kiri. Kemudian stokastik, RSI semuanya sama-sama biru. Ya. Nah, itu kan jarang Pak ketemu yang begitu. Betul. Nah, itu sangat jarang. Kayak tadi saya nggak ketemu gitu. Nah, kalau itu tidak ketemu, pilihannya apa Pak? Pilihannya gini. Misal 100 stick sama 1 menit sudah sama-sama biru. Lalu 100 sticknya ngegas gitu. Ya, paraboliknya pindah ke bawah. Kita belinya jangan langsung semuanya Pak. Beli dulu berapa? 30% dulu. Oke. Nah, berarti yang 1 menit ini kan sudah confirm mau naik nih. Kita tunggu yang 100 stick. 100 stick ya naik, nanti paraboliknya sudah juga pindah ke bawah lagi, itu kita beli lagi. Oh. Nah, artinya apa? Kita menggiring nih, giring kan? Nggak langsung beli gitu, naik gitu enggak. Karena kan kita butuh kepastian, ini benar mau naik atau enggak kan gitu. Iya betul. Kalau misal nanti nih satu menitnya sudah oke, confirm naik, lalu 100 sticknya ternyata merah, ini bisa kita jual dulu, gitu. Jadi kalau dua-duanya belum confirm, ya kita belinya jangan langsung all in, jangan langsung semuanya. Oh, gitu. Yes. Kecuali saat saham ini bergeraknya kenceng, yang 1 menit Bapak perhatikan. Saat saham itu naik kenceng, yang 1 menit Bapak perhatikan. Candle-nya itu akan membesar. Candle-nya membesar.
Selama yang 1 menit ya Pak ya? 1 menit ya. Selama candlenya membesar, 100 sticknya mau kadang biru lalu merah gitu kan, itu nggak apa-apa. Itu namanya noise. Ya, namanya noise. Gitu. Itu di hold aja. Ya selama 1 menit, candle 1 menitnya itu masih besar ya. Nah, tapi kalau nanti 1 menitnya mulai mengecil candlenya, 100 stick juga mengecil atau merah, jual. Jangan nunggu merah. Kalau di saat naik kenceng. Oli, yang disebut membesar itu persentase atau apa sih? Bukan. Bentuk candlenya, Pak. Contoh hari ini, apa tadi ya? Bentar. Memanjang kali Pak ya? Ya, memanjang. Gemuk gitu loh Pak. Hari ini, contoh. Oke, ini Jimas. Nah ini Pak, maksud saya. Ini kan besar ya candlenya nih. Ini loh. Ini, candlenya kan besar nih. 1 menit. Bapak cocokkan sama 100 stick nanti. Iya Pak. Ini kan besar kan? Ya. Nah, kalau 1 menitnya candlenya membesar kayak gini, 100 menitnya ada merah gitu. Di hold aja Pak. Nanti dia 1 menitnya 100 sticknya akan membiru lagi. Tapi kalau 1 menitnya sudah mulai mengecil seperti ini, udah langsung jual. Jangan nunggu merah. Kotaknya bukan garisnya Pak ya? Kotaknya ya, kotaknya. Kotaknya kalau masih besar gitu, nah itu hold. Kayak gini. Nah, kalau sama 1 menit kalau sudah ada sumbu atas sama sumbu bawah, itu juga mulai mengecil kan ini namanya. Ini juga jual. Jangan nunggu merah. Jadi kalau 1 menitnya candlenya masih besar, ya, memanjang kayak gini. Tapi 100 sticknya misalkan merah, jangan buru-buru jual. Ditahan aja. Karena ini masih kuat naiknya. Tapi kalau di 1 menit sudah mulai mengecil, ya 100 stick juga mulai memerah, nah itu siap-siap jual. Apa-apa. Ada lagi? Elsa spike-nya bisa ke berapa ya Pak? Elsa. Saya punya udah lama, tapi modalnya tinggi dulu di 450. Daily sudah tercapai. Mau beli lagi, mau di average down, tapi pelurunya habis. 5 menit sudah tercapai. 15 menit sudah tercapai. Tercapai semua ini. Jam. Jadi dibilang hari ini bagus, cuma melonjak hari ini ya? Ya, hari ini bagus tuh karena laporan keuangannya bagus, Bu. Nah, tinggal dilihat nih. Besok kalau dari spek sudah tercapai semua, ya tinggal dari momentum laporan keuangan itu. Bisa melejit karena orang jadi memburu gitu ya, pada Betul. beli. Terima kasih, Oli. Oke, Bos. Nah, kalau kayak gini nih Pak, bisa atlas. Kenapa? Kalau kondisi kayak Elsa ini, Ya. udah belinya tinggi, kemudian speknya tercapai semua, momentum, tinggal nunggu pasar aja kali Pak ya, cut loss. Iya.
Kalau berdasarkan spek kan sudah tercapai semua, Pak. Iya, betul. Kecuali nanti ada spek baru lagi. Nunggu dividen aja, Pak. Nunggu dividen. Boleh. Habis cut loss besar. Nunggu dividen aja. Gitu. Ya sakit hati kan. Sakit. Atau kumaha tuh Ibu. Jadi buat kawan-kawan, jangan ragu dalam melangkah. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Masalah gagal itu urusan nanti, yang penting kita sudah mau berusaha dan mencoba. Salam buat para pencari cuan. Pejuang cuan nih. Nah, bener kalau udah ini ya. Pejuang masalah gagal itu urusan nanti, yang penting kita sudah mau mencoba dan berusaha. Pak Januar. Ya, siap. Lihat WA, Pak. Oh, siap Bos, siap Bos. Poli kalau Arka gimana, Ada Pak? apa, Bos? Arka. Apanya, Pak? Udah lama nih, saya beli 66 ya. Oh, Arka monitor. Arka 50. Iya. Oh, tunggu Pak, ini yang waktu itu lupa pas swing, lupa 14. Arka, tinggal lihat speknya aja. (63) 5 menit baru muncul tanggal 12 hari ini. 65 Pak, 63 5 menitnya dari 15.70. Tahan aja Pak, dijual percuma, nggak akan turun lagi Arka dari 50. Ke 70 Pak. Terima kasih Pak. Pak, kalau spek Yes. yang tadi yang 5 menit kan ada 2 ya. Yang paling belakang atau yang depan sih Pak yang dilihat? Yang paling tinggi, yang belum tercapai, 5 menit misalnya. Nah, ini. Ini Pak yang tertinggi ini. Ya. Itu Pak ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oli. Yes. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Pak Holi, itu yang iPod apa ya Pak ya? Saya itu belum tahu Pak. iPod ini untuk melihat frekuensi Bu, yang di Indo Premier ini. Jadi itu mesti download apa Pak? Download, harus buka sekuritas Indo Premier. Oh, oke. Ya, berarti saya nggak bisa. Yes. Pak Uli, Yes. kalau kita sudah mendaftar di Indo Premier kan dikasih nanti iPod itu Pak Uli. Ya. Sebaiknya di mana kita letakkan, di HP atau di desktop? Di HP atau di Sama dengan Pak Hans. Paling enak di laptop. Laptop Pak? Ya. Laptop enggak. Ini saya Supaya coba jelas daftar di dari laptop. tadi nggak bisa nih. Pak Hans tuh masih muter-muter tuh. Saya bilang coba di aplikasi iPod. Pak ya. Dari sini Pak Hans, di web nih. Ya. Pak Yanar. Iya, dari web nih. Dari lab pakai HDMI ke TV ya Pak ya? Iya. Ya, Pak. Di TV malah lebih enak. Jadi nggak tinggal ngelihat aja. Ya. Jadi sediakan untuk melihat frekuensi sendiri, melihat mandiri sekuritas sendiri, transaksi sendiri. Itu lebih bagus. 3 layar saya. 3 layar.
lihat apa frekuensi, lihat pos, terus transaksi pakai coins. Di Yes. kayaknya di HP aja kalau gitu Pak. Kenapa? Karena kalau Pans, coba di HP Pans. Ya Bos, ini lagi nyoba download. Iya, coba di HP OTP-nya. Halo. Ya, ya Bu. Ini kan harusnya 3 alat kita buka sekaligus kalau gitu ya Pak ya. Ya, betul. Kalau Kalau gitu, mau pas Bu. Iya, tapi kalau begitu sebaiknya di HP aja kalau begitu ya Pak ya. Di laptop Bisa. yang Mandiri Sekuritas, Ya. yang di HP satunya melihat iPod, yang satunya lagi transaksi. Betul. Sebaiknya di HP aja ya Pak ya. Yes. Bisa. Terima kasih. Oli, izin Lip. Terima kasih pembelajarannya. Baik, Bos. Selamat sore, Bapak. Kamu izin juga, makasih. Baik, Bos. Oke, ada lagi? Silakan, Bos. Pak Oli, mau nanya dong Pak Oli. Yes. Kalau Monica itu alat buat screening, ya Pak Oli? Alat apa? Bantu screening, benar. Betul. Oh iya. Pak Oli mau tanya Pak Oli. Yes. Ini terkait dengan cat Pak Oli. Ya. Cat yang satu sama yang satu stick ya Pak Oli ya? Betul. Dong gimana sih bedanya? Kamu makan sama telur dadar enak. Bedanya, kalau time frame-nya 1 menit, ini kan berdasarkan durasi waktu, Pak. Oh ini Durasi menit ya Pak ya? Yang sebelah kiri ya? Ya, ini kan ada tulisannya ya. Jadi nanti kalau ini dibolak-balik ini kan. Oh gitu. Itu jangan bingung. Yang penting Ya. Bapak lihat ini, ada tulisan menitnya. Oke. Yang 100 Siap. stick. Nah, ini kan juga ada tulisan 100 stick. Oh gitu. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau time frame menit ini adalah berdasarkan durasi waktu. Waktu, oke. Kalau tick ini adalah berdasarkan transaksi. Oke. Banyaknya transaksi gitu. Gitu. Ini 2 time frame yang berbeda. Iya, Pak Oli. Kenapa menggunakan 2 time frame? Ya supaya untuk menyaring noise-nya, untuk menyaring sinyal-sinyal palsu. Jadi kalau misalkan 1 menitnya masih biru, 100 stick-nya merah gitu. Nah, itu masih bisa kita hold. Bisa kita tahan dulu. Tapi kalau dua-duanya sudah merah, itu waktunya jual. Jadi sebagai patokan utama yang durasi dulu Pak Oli ya? Enggak, dua-duanya Pak. Misal, Oh, dua-duanya. Ya, 1 menitnya merah, 100 stick-nya biru, yaitu kita bisa hold dulu. Oh gitu. Ya. Ya, oke. Siap. Makasih Pak Oli. Oke, Bos. Pans, kemarin saya OTP-nya pakai itu aplikasi. Oke, ada lagi? Yes. Masih pagi. Pak Oli. Ya, Bos. Itu time frame yang 1 menit sama 100 stick itu di Ajaib Sekuritas bisa ya? Ajaib nggak ada Pak. Ajaib cuman menit. 5 menit ya? Menit ada nggak ya ajaib ya? 5 menit. Paling pendek 5 menit. Nah, 5 menit ya. Oh, berarti kalau mau time frame-nya pakai Mandiri Sekuritas ya, Pak? Betul. Kalau Bapak mau fast rate, saran saya gunakan Mandiri Sekuritas, Pak, untuk melihat grafiknya. Kalau fast rate dianjurkan pakai Mandiri Sekuritas ya? Ya, Mandiri Sekuritas dan Indo Premier. Nah, tambahan lagi nih. Indo Premier. Ya. Kalau memang mau fast rate, Pak ya. Kalau benar-benar mau fast rate, itu syarat utama. Baik, Pak. Yes. Bukanya gratis kok, Pak. Bapak buka aja, buka banyak sekuritas itu nggak apa-apa. Ya. Fasilitasnya kita manfaatkan, kita gunakan. Fasilitasnya beda-beda gitu ya, Pak? Ya, ya. Betul. Baik, Pak. Karena tidak ada sekuritas yang lengkap sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ada yang sempurna lah kurang lebih itu ya. Betul. Saling melengkapi. Yes, saling melengkapi. Baik, Pak.
Oleh info kalau di Stockbit bisa Heikinasinya bisa time frame 1 menit. 1 menit bisa. Tiknya ada nggak Stockbit? Tik nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau time frame 1 menit Heikinasi bisa. Ya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Mumpung masih pagi ya, Poli ya. Mumpung masih pagi, belum malam. Saya tanya lagi, Poli. Silakan, Bos. Ini kalau yang pakai ini kan pakai time frame Mandiri Sekuritas yang 100 tick sama yang 5 menit. Ini kalau pakai HP bisa tampilin 2 frame atau harus pakai laptop ini? Di HP Mandiri Sekuritas. Iya. HP di Mandiri Sekuritas, bentar. Kalau Mandiri Sekuritas apa NH Korindo ya yang bisa 4 itu ya? Bentar. Nggak bisa 2 time frame, nggak bisa. Kalau di mana? Di chartnya cuma 1, cuma bisa nampilin 1 Pak. Berarti Ribet, Pak. pakai laptop ya, desktop. Betul. Ya? Yes. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Nanti tolong linknya ya Pak. Link apa Bu? Link rekaman ini karena kebetulan aku keganggu jemput anak dan lain-lain nih. Siap Bu. Oh ya, nanti mulai hari ini ya. Mulai hari ini karena saya mempertimbangkan masukan dari beberapa member, beberapa agensi dari member get member, nanti saya buat grup tersendiri untuk ini edukasi. Yang YouTube saya buat private. Jadi setiap hari nanti saya share. Ya, makasih Pak. Oke. Itu Pak. Ya. Karena banyak banget yang itu Pak. Terutama dari member ya. Ngapain ya gitu. Oke. Edukasinya ada di YouTube, Instagram juga ya atau gimana? Bukan Pak. Nanti saya buatin grup ya. Jadi yang bisa ngeliat itu hanya member. Oh iya ya. Oke. Nanti supaya nyari di YouTube juga nggak kesulitan. Jadi saya selalu share. Ya. Sama gerak Poli. Iya Bu. Mantap. Poli, APLN Poli hari ini tercapai ya? APLN. Spike-nya. Lihat nih. Iya, spike-nya. Yang lihat malah spike 33% nih. Mantap ya. Tadi itu kenceng APLN. Iya, yang catatannya Paul ini. Yes. Kita lihat tabel nih. Jadi yang harga di bawah 200 tuh dari 130 udah tercapai 37 loh. Banyak ya. Ya. Kalau tercapainya, kalau nanti sampai sebulan tercapainya 80% Pak. Bulan depan buat sekuritas langsung beli semua supermarket. Iya kan? Iya, di sini Pauli, di sini di tabel saya nih yang ada pergerakan tuh saya kasih warna kuning, yang sudah tercapai warna hijau, yang belum ada pergerakan sama sekali warna putih. Nggak tahu kalau ada transaksinya ya enggak ya. Yeah. Hari ini tanggal 12 yang tercapai 1 APLN. Di tabel nih yang di Pauli. Jadi kayaknya
Poli, Ya. di tabel cuman spike 5 menit aja. Ya, rata-rata kan di sini nggak mau nunggu lama ya, Poli ya. Iya, nggak mau lama-lama. Jadi lebih enak nih. Makanya di Jakarta nih saya rencana mau diskusi sama Pauli nih tentang tabel nih. Ya. Bisa itu di member nih. Ya, Pauli ya. Yes. Bisa lihat di member, bisa lihat nih. Kan ini private ya. Betul. Jadi komposisi sekarang dari tanggal berapa ya? Tanggal awal bulan ya, tanggal 2 Pauli keluarkan ya. Itu tercapai sudah 28,46%. Yang di bawah 200 ya. Ya. Berapa persen? 28,46%. 28. Tercapai. Baru 12 hari. Ya. Belum. Ya, 12 hari kalender masih. Berarti Ya, kalau tradingnya di 10 di chat saya baru hari ke-6. hari ke-6. Ya. Itu kan saya hitung tanggal 5 itu 1. Hari pertama. Yes. Itu yang diambil persentase di atas berapa, Pak? Di atas 5, Pauli. Di atas 5 ya? Ya, di atas 5. Kan target kan 5, Pauli. Ya. 5%. Jadi kalau di bawah 5 saya skip. Terlalu kecil ya? Ya, terlalu Tidak. kecil. Sesuai teman-teman, saya juga solidaritas Pauli. Yes. Jangan terjebak. tiap malam sementara edukasi saya update Pauli. Namanya juga belajar, Pak. Iya. Nanti dari situ Pak Yanuar itu akan ketemu nih. Oh, kalau kayak gini, begini. Nanti akan ketemu gitu. Kan ketemu polanya. Oke, ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Poli, yes. Ini berarti tabel ini udah benar ya? Saya bikin presentasi kenaikan 1 tiknya ya. Yang mana? Yang tabel saya nih, yang saya bikin nih. Oh. Presentasi kenaikan 1 tiknya. Kan biasa kan kita ada yang... fraksi ininya, fraksi... Kenaikannya ya. Ya. Terus saya tambah notif. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Oh, sudah banyak yang live ternyata. Oke. Oke, kalau sudah cukup. Cukup, Pak Uli. Yes. Oke. Terima kasih semuanya. Happy cuan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Edukasinya Pak juga bermanfaat Oli. dan bisa diterapkan, dipraktekkan dengan mudah. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Alhamdulillah dapat 5% Jikon, Pak. Jikon dapat 5%. Alhamdulillah.